Abdul Somad diusir dari Singapura, buah kerjasama Ma'ruf Amin dan Singapura, ditulis oleh Manuel dari laman siwar.com. UAS, Ustadz Abdul Somad, dideportasi dari Singapura, bahkan sebelumnya mendekam dulu di ruang 1x2 meter. Ruang apa nih? Ruang imigrasi ya. Jadi di tempat lalu lalang itu UAS ditarik saudara. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bukan persoalan sekedar deportasi, tapi alasannya kenapa ya? Apakah terkait dengan Islamofobia ya, atau terkait dengan hal lain? Coba kita lihat. Ustadz Hilmi Firdausi ini mengatakan klarifikasi lengkap di deportasinya guru kita UAS dari Singapura. Langsung nih saudara, dari UASnya. Apakah kriminalisasi UAS adalah pesanan ya kan? Kayak Gojek aja nih kan. Pemerintah Singapura dan Indonesia sebelumnya sudah menyepakati melawan dan juga memerangi radikalisme di kedua negara tersebut. Perjanjian ini sudah ditandatangani dan disepakati bersama-sama pada saat Singapura mendatangi kantor Wakil Presiden Ma'ruf Amin tahun lalu. Mereka sepakat untuk memerangi radikalisme dan menolak tindakan-tindakan yang berakar dari radikalisme seperti pengacauan dan juga penyalahgunaan agama di rumah-rumah ibadah. Kita mengingat bahwa radikalisme menjadi puncak dari kemenangan Anies Baswedan di DKI Jakarta dengan cara menggunakan rumah-rumah ibadah untuk melakukan tindakan cuci otak mendukung salah satu pasangan calon. Ini adalah pandangan yang sangat berbahaya dan berpotensi untuk merusak sebuah negara. Bicara tentang radikalisme, pada saat itu kita tahu bahwasanya Basuki Cahayapurnama menjadi orang yang dihantam dari kiri dan kanan, depan belakang, dan atas bawah oleh pendukung Anies dan juga Laskar FPI. Setelah Ma'ruf Amin menjabat jadi wakil presiden, delegasi Singapura datang ke Hotel Shangri-La Jakarta. Pertemuan itu diagendakan salah satunya untuk membicarakan soal radikalisme. Kita mengetahui dengan mata kepala kita sendiri dan juga rekam jejak tidak bisa dibohongi bahwa sejarah mencatat demokrasi terburuk dan paling rusak terjadi di Indonesia adalah di 2016. Saat Anies menang karena politik suku, ras, agama, dan antar golongan yang dipermainkan dan digembar-gemborkan oleh mereka. Dan Singapura kelihatannya serius dalam menangani radikalisme ini dengan melarang injak kaki di Singapura kepada sosok bernama Abdul Somad. Abdul Somad memvideokan dirinya ada di ruangan sempit seperti di ruangan tahanan dan mengatakan bahwa dia dideportasi oleh Singapura. Ngaco, gak diizinkan injak kaki dan deportasi itu berbeda woi. Gak ngerti ya si Somad itu soal bedanya deportasi dan tak dapat izin masuk Singapura. Orang ini bikin video gak jelas di ruangan sempit itu, tapi buat saya kita bisa tahu bahwa Singapura bukan sembarangan negara yang tunduk kepada radikalisme. Singapura bukan negara yang tak lihat data. Singapura jelas merupakan negara yang memiliki rekam jejak yang paling baik, bahkan bisa menengahi dua negara yang sedang perang dingin pada saat itu, yaitu Korea Utara dan Amerika. Pemerintah Singapura adalah pemerintah yang kerjanya dengan baik karena memang mudah untuk mengatur sebuah negara kecil dengan jumlah penduduk yang gak terlalu banyak. Jadi pemerintah Singapura bisa bekerja dengan efektif dan efisien memetakan siapa-siapa saja orang-orang Indonesia yang datang ke dalam negeri tersebut dan melihat rekam jejak mereka. Abdul Somad nggak diizinkan masuk karena apa? Menurut saya, ini tidak jauh-jauh dari radikalisme dan isu yang dia pernah utarakan sendiri. Jadi kalau dia dilarang masuk artinya dia bukan dideportasi karena keinginan pemerintah Singapura. Dia nggak boleh masuk karena dia memiliki rekam jejak yang buruk dan dia sudah menanamkan itu di video-video yang sudah beredar tidak terkontrol di media sosial. Saran saya kepada sahabat saya Abdul Somad gitu ya, silahkan meneruskan aktivitasnya tapi tolong konsisten. Kriteria radikal. Apa itu kriteria radikal? Ada 4. Ya, yang pertama yaitu intoleran, tidak siap berbeda. Padahal Allah dalam Al-Quran menyebutkan 8 kali. Seandainya saya menginginkan umatku satu model, satu keimanan, satu paham, satu mazhab. Ya, sekali lagi jangan mencela-mencela dan itu akhirnya seperti orang membeli. Abdul Somad pernah mengatakan bahwa di dalam salib ada jin kafirnya dan dia pernah menggayakan sebuah pose orang disalib dan dengan wajah yang mengejek. Dia juga pernah mengatakan bahwa apa yang dia katakan itu sesuai dengan dalil agama. Memang ciri khas dari orang radikal adalah mereka tak pernah merasa dirinya bersalah. Bahkan dia bicarakan itu di depan lembaga yang pernah diketuai oleh Ma'ruf Amin. Tapi saat ini Ma'ruf Amin sudah menjadi wakil presiden dan dia sudah menjadi milik rakyat Indonesia, bukan cuma umat agama tertentu. Singapura juga kelihatannya pintar dengan menggandeng Ma'ruf Amin untuk melawan radikalisme.
Kenapa Singapura tidak menggandeng Presiden Joko Widodo? Karena Presiden Joko Widodo memang jauh dari isu-isu agama. Apalagi dia pernah difitnah sebagai orang yang anti-Islam dan juga bahkan difitnah lebih jauh lagi adalah Partai Komunis Indonesia. Sedangkan Ma'ruf Amin adalah tokoh agama dan dia yang paling cocok dan paling mewakili untuk berbicara soal radikalisme. Somad yang dilarang masuk Singapura sudah memperlihatkan kita bahwa orang ini memang punya masalah. Masalahnya yang saya yakin tidak jauh-jauh dari isu radikalisme yang pernah dia langgar dan juga yang pernah disepakati oleh Singapura dan Ma'ruf Amin yang merupakan perwakilan Indonesia. Alasan apa yang membuat Abdul Somad tidak boleh injak kaki di Singapura selain urusan agama? Gak ada kan? Semoga saja mata kita dibukakan bahwa radikalisme itu nyata dan sudah distigmakan ke orang-orang pendukung Anies semacam Abdul Somad. Kejadian pengusiran Abdul Somad dari Singapura ini sebetulnya menarik. Sebelumnya kita melihat bahwa Ma'ruf Amin, Wapres RI dan Menteri Koordinator Bidang Keamanan Nasional Singapura, Theo Chee Han, sudah menandatangani kerjasama perlawanan terhadap radikalisme yang menjadi bibit dari pengacauan. Hari ini kita melihat Abdul Somad diusir dari Singapura, artinya kita melihat ada pergerakan Singapura untuk melawan radikalisme, mengingat ujaran Abdul Somad yang begitu radikal. Ngelesnya sehingga bakal digubris Singapura. Kira-kira Wapres RI bakalan ngapain ya? Begitulah tanya-tanya. Quote hari ini, Wapres Ma'ruf Amin pernah berkata, radikalisme itu bukan soal pakaian. Bagaimana menurut Anda?